Hikam halaman 59. Pengajian lensa tauhid Cikarang. Hikmah ke-67. Ada Pondok Pesantren Al Khairiyah. Man ra'aitahu mujiban an kulli masuila wa mu'abbiran an kulli masyuhida wa dzakiran kulama ulima pastadala bidzalika ala wujudi jahlihi. Manarisa jalma ra'aita anu ningali anjeun ka itu man minal muridina ti golongan muridin awil arifin atau ti golongan arifin. Kalau kita melihat ada orang dari golongan muridin, muridin itu orang yang suluk, yang sudah berjalan menuju Allah tapi canepi. Wal arifin, kalau arifin orang yang sudah nyampe kepada Allah, mengenal Allah. Kalau kita melihat salah satu dari golongan, dari kedua golongan ini, mujiban eta sok ngajawab an kulima tina setiap perkara suila anu ditanyakeun ieu mah. Aya suila anu ditanyakeun naon anhu ieu mah minal ulumi tina pirang-pirang ilmu allati anu yupiduha ngaloberkeun hak kana itu ulum sahallahu Gusti Allah ala qulubis salikina kana pirang-pirang hatena salikin. Orang muridin, orang yang makrifat, mereka mendapatkan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala yang disimpan di dalam hatinya masing-masing. Kalau Allah tidak menghendaki orang tersebut mendapatkan ilmu, maka ilmunya tidak akan disimpan di dalam hatinya. Maka sok aya istilah asub tina ceuli katuhu, keluar tina ceuli kenca. Masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Wal mawahibil laduniyati, jeung pirang-pirang paparin ilmu laduni, ilmu yang tidak dikasab, yang tidak dipelajari dari seorang guru, tahu-tahu ngerti, pemberian dari Allah, itu namanya laduni. Tapi zaman saya mondok, rata-rata mendefinisikan ilmu laduni teh kepada setiap disiplin ilmu. Makanya sering ada kisah seorang kiai atau ustadz yang ketika di pondoknya itu tidak pernah ngaji, tapi pulang ke kampung halamannya jadi pintar ngaji. Di pondoknya tidak bisa baca kitab, di kampung halamannya jadi pintar baca kitab. Di pondoknya tidak bisa pidato, pulang ke kampung halamannya jadi bisa pidato. Bahkan ada salah satu makam di daerah Cililin, Bandung yang sering diziarahi karena dianggap wali. Kisah dari si kiai ini ketika mondoknya itu hanya ditugaskan sebagai penakol bedug. Kalau adzan bedug, tahu Pak? Maka ketika ngaji pun yang dipegangnya itu ya penakol bedugnya itu, dan tidak pernah menyimak kajian dari gurunya. Sare we keur ngaji nanti. Suatu hari ketika ngaji, karena tidur baik di baledog, dilempar sama gurunya dengan panakol bedug sampai kepalanya benjol ya. Nah setelah kejadian itu jadi pintar ngajinya. Tak mau yang pintar baledog ke orang ya. Nah ya benjol doang.
Nah, disebut tuh ilmu laduni gitu ya. Padahal ilmu laduni itu ilmu kemakrifatan yang tidak bisa dibahasakan. Yang karena ilmu rasa daukiyah, maka gurunya pun tidak bisa mengajarkan ilmu daukiyah, terbatas bahasanya. Untuk membahasakan rasa manis itu seperti apa kan susah menggambarkan. Maka untuk mengetahui rasa manis seperti apa, makan yang atau minum yang manis-manis, maka kita akan mengetahui, oh manis itu seperti ini. Kalau digambarkan, dijelaskan dengan ucapan, dengan ibarat, akan terbatas dan sulit untuk menjelaskannya. Sehingga ilmu itu disebut mawahibil laduniyah, ilmu laduni, pemberian dari Allah langsung. Ya kadang-kadang ya, kita kadang-kadang mungkin pernah mendapatkan itu. Tahu-tahu kita ngerti kan, padahal belum dipelajari. Allati anu ya khusu ngakhususkeun Allah bihakana itu allati teh al arifina kajalma-jalma nu makrifat. Wa mu'abbiron jeung anu ngabahasakeun an kulima tina setiap perkara suhida anu disaksikeun ieu mah. Aya sahidahu nyaksikeun si man kana ieu mah wa dzakahu jeung ngasaan ieu si man kana itu mah bibatinihi ku batina si man wahya jeung ari itu ma syuhida tilkal ulumi eta pirang-pirang ilmu wal mawahibi jeung pirang-pirang pemberian. Orang yang makrifat itu ilmu jadi keyakinan, ilmu jadi kenyataan, disebutnya yakin. Al ilmu ba'da sakin, al ilmu iyanan, ilmu jadi kenyataan. Ilmu jadi kenyataan itu disebutlah keyakinan. Nah, orang makrifat itu punya keyakinan. Kalau yang belum makrifat hanya punya keimanan, kepercayaan. Keimanan itu adalah pengetahuan yang belum jadi kenyataan. Kalau keyakinan itu pengetahuan yang sudah menjadi kenyataan. Iyanan itu kan dari ainun. Ainun itu kan melihat, mata. Artinya orang yang makrifat itu mempelajari ilmu kemakrifatan, kemudian diamalkan, jadilah orang yang salikin, diberikanlah oleh Allah anugerah, dibuka mata batinnya, ilmu yang dipelajari itu kemudian terlihat jelas oleh mata batinnya, jadilah kenyataan. Kalau sudah menyaksikan, maka keyakinannya akan kuat. Walaupun orang lain mengatakan sesuatu yang paradok, bertentangan dengan apa yang dia yakini, maka keyakinannya tidak akan goyah. Analoginya begini, ada kabar bahwasannya Bapak Deddy Mulyadi ada di Pasar Serang misalnya. Berita ini datang dari seorang yang jujur. Nah, kita akhirnya mempercayai. Itu disebutnya iman ya. Mempercayai berita tapi belum jadi kenyataan, belum jadi keyakinan. Masih bisa digoyahkan keimanannya. Masih bisa diprovokasi pengetahuannya. Karena belum jadi keyakinan. Ada orang yang mempengaruhi bahwa berita tersebut adalah berita hoax, berita bohong. Bisa saja kepercayaannya itu berkurang atau bahkan hilang. Nah, tapi kalau orang yang mendapatkan berita tersebut secara langsung datang ke Pasar Serang dan melihat benar-benar ada Bapak Deddy Mulyadi, itu jadilah keyakinan. Pengetahuannya jadi keyakinan.
Maka belajar ilmu ma'rifat itu, kita kan dari dulu percaya ada Allah, cuman kita belum bisa melihat Allah dengan mata batin kita. Nah, kita ngaji itu berharap supaya dibuka mata batin kita sehingga bisa melihat Allah dengan mata batin kita. Jadi yakin, kalau sudah yakin tidak akan bisa digoyahkan. Bohong tidak ada di Mulyadi. Kita akan kuat dengan keyakinan kita. Karena apa? Kita melihatlah langsung. Wadzakiron jeung eta anu nyaritakeun ulama kana setiap perkara ulima anu dikanyakeun ieu mah mintil kal ulumi tina itu pirang-pirang ilmu. Pastadalla maka nuduhkeun itu anu kabe pastadalla maka narima nuduhkeun itu man bidzalika ku itu anu kabe ala wujud dijali kana aya kana bodohna itu man. Nah, jadi kalau di terjemahkan secara bebas, orang yang muridin yang sedang suluk, orang yang sudah makrifat selalu menjawab setiap perkara yang ditanyakan kepadanya. Tentang apa? Tentang ilmu yang diberikan oleh Allah ke dalam hatinya, tentang ilmu laduni, tentang ilmu kemakrifatan yang ditemukan oleh perasaannya, dan selalu mencoba membahasakan penemuan rasanya itu, selalu ingin membuat bahasa yang mudah untuk dipahami oleh orang lain tentang apa yang dia temukan, pengalaman batinnya, tentang apa yang dia saksikan. Selalu ingin menceritakan tentang apa yang ingin dia yang sudah dia ketahui. Maka orang tersebut adalah orang yang bodoh. Imam Syafi'i pernah ditanya tapi tidak tahu jawabannya. Beliau menjawab tawakuf, diPR-keun tawakuf. Orang kalau ditanya berani mengatakan tawakuf, PR-keun, nanti saya cari jawabannya dulu, itu tanda-tanda orang pintar. Tapi kalau orang yang setiap ditanya selalu ada jawabannya, malu untuk mengatakan tidak tahu, itu namanya orang bodoh hakikatnya. Jadi jangan malu mengatakan bahwa kita tidak tahu. Jadi bodoh itu ada dua, ada bodoh dohir, ada bodoh batin. Kalau bodoh dohir nggak senyaholah salah reagennya. Jadi bisa ngitung-ngitung acan 5 tambah 5 sama dengan 12 sama. Itu bodoh kan gitu. Tapi ada orang yang dohirnya pintar, batinnya bodoh. Yang mana? Ini yang selalu ingin menceritakan ilmu kemakrifatannya, yang selalu ingin membahasakan apa yang dia temukan dan dia saksikan dari pengalaman batinnya. Itu orang bodoh dalam segi batin. Kenapa dikatakan bodoh? Nah, di sini dilanjutkan li anna ijabatahu, karena sanyana ngajawab nasi jalmaan kuli sualin tina setiap pertanyaan tak tadi eta ngadorong iya ijabah teh ihatotahu karena menguasai na itu si jalma bikulil ma'lumati karena setiap anu dikanyaokeun. Wadhalika jeung ari itu ihatah teh muhalun eta mustahil pihaki dihakna si jalma. Qala ta'ala wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa ma utitum jeung teu dibere aranjeun minal ilmi tina ilmu illa qalilan kecuali eta saeutik. Kenapa dikatakan bodoh? Karena orang yang selalu mencoba untuk menjawab setiap pertanyaan tentang kemakrifatan, selalu ingin membahasakan dengan bahasa yang mudah atau bahkan dengan bahasa-bahasa yang tidak umum didengar oleh orang lain tentang agama, maka dia seolah-olah merasa menguasai seluruh
maklumat, seluruh ilmu dalam kemakrifatan. Padahal hukumnya mustahil ada manusia menguasai seluruh ilmu kemakrifatan. Bahkan ilmu dohir dikuasai semuanya itu hukumnya mustahil. Kenapa mustahil? Karena paradok, bertentangan dengan dauhan Allah di dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah memberikan ilmu itu kepada kita kecuali sedikit. Allah memberikan ilmu kepada manusia itu sedikit. Bahkan digambarkan dalam kitab yang lain, kitab Ihya Ulumuddin, Allah memberikan ilmu itu diibaratkan seperti kita memasukkan jari tangan kita ke air laut, kemudian diangkat tangan kita. Pada saat diangkat ada air yang menetes. Nah, ilmu yang diberikan oleh Allah itu kepada manusia tetesan air yang ada di jari kita dari sekian banyak air dari seluruh lautan. Berarti kan setengah-setengah na acan saparapat oge henteu saona ge henteu sakecela. Maka mustahil kalau ada orang menguasai seluruh ilmu, khususnya ilmu kemakrifatan. Akhirnya dikatakanlah bodoh batin namanya, ya, karena seolah-olah dia menguasai, mengetahui, sehingga setiap pertanyaan yang diajukan oleh orang lain selalu ingin dia jawab. Setiap apa yang dia saksikan dari pengalaman batinnya mencoba untuk dibahasakan dengan bahasa dohir yang akhirnya menjadi fitnah bagi orang lain. Itulah kategori orang bodoh dari segi batin, karena merasa menguasai padahal tidak menguasai, karena wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Yang kedua, wali annahu, jeung karena sanyana itu ijabah teh yajibu eta ngawajibkeun itu ijabah teh moro'ata halis sa'il, kana ngariksa pertingkahan jalma nu nanya. Yang kedua, kenapa dikategorikan orang bodoh gambaran orang yang tadi? Karena dia tidak menjaga pertingkahan orang yang bertanya. Jadi tidak ada bijak gitu. Tidak ada sifat bijak dalam dirinya. Tidak melihat siapa yang bertanya. Tidak melihat kapasitas dari orang yang bertanya gitu. Orang yang belum tahu apa-apa, atau orang yang karakternya kadang-kadang pinter nate setengah gitu ya. Kan pinter setengah masa kelobang debat biasanya gitu. Tapi diberikan jawaban dengan jawaban yang apa namanya? Dengan jawaban dari apa yang dia rasakan, dan dia mencoba untuk membahasakan apa yang dia saksikan dalam pengalaman batinnya. Apa qad la yakunu fi badi sa'ilin ahliyatan lil mas'uli anhu. Sedangkan dia itu bukan ahli dalam apa yang dia tanyakan gitu. Semisal apa ya bahasnya? Ada pertanyaan dari orang-orang awam gitu misalnya. Bagaimana penjelasannya tentang bahwa khairihi wasarihi minallah. Kebaikan dan keburukan itu dari Allah. Berarti kalau memang kebaikan dan keburukan itu datangnya dari Allah, pada saat kita melakukan keburukan, kemaksiatan, kenapa kita harus disiksa oleh Allah? Kan Allah yang menakdirkan. Kira-kira kalau menurut kita orang ini bukan ahli dalam pertanyaan itu, mending dijawab nanti ku jawaban anu lain lah gitu maksudnya. Atau kita tawakuf saja.
Karena kalau misalnya kita jawab dan kita melihat kondisi orang ini, kapasitas orang ini, malah akan menjadi fitnah. Fitnahnya maksudnya ketika kita jawab dengan sebenarnya, akhirnya dia bebas melakukan kemaksiatan gitu maksudnya. Jadi harus dilihat dulu. Walaupun kita tahu, kita harus melihat siapa yang bertanya kepada kita. Patakunu ijabata misli minal jahli wa ta'biruhu an kulli mas'ulin lahu fi nau'un min ibsa'i sirri. Membahasakan dari setiap apa yang kita saksikan, apa yang kita rasakan dari pengalaman batin kita adalah salah satu jenis dari menyebarkan sesuatu yang rahasia. Alladzi yajibu kitmanuhu, yang mana rahasia ini diberikan oleh Allah kepada hati kita, wajib untuk disembunyikan, tidak boleh untuk disebarkan dengan bahasa dohir gitu maksudnya, dengan bahasa dohir. Jadi jangan coba-coba untuk, jangan nyeleneh lah membahasakan hakikat dengan bahasa dohir. Jangan mengeluarkan bahasa nyeleneh, bahaya gitu maksudnya, nanti akan menjadi fitnah. Dan itu merupakan bentuk kebodohan kita. Mending loba repeh lah gitu. Lebih baik kita banyak diam. Makanya kalau kita tahu karakter guru mursyid kita dari Kerawang, coba aja Bapak kalau diskusi sama beliau dalam obrolan biasa, pasti tidak akan serius jawabannya. Beliau ini tidak pernah serius menjawab dari pertanyaan tentang hakikat kalau dalam forum ngobrol biasa. Kebanyakan ya bercanda, kadang-kadang dialihkan ke pembicaraan yang lain. Mungkin beliau melihat santrinya ini belum mempunyai kapasitas untuk mendapatkan jawaban itu, dan beliau pasti bijak karena sesuatu yang beliau rasakan ini sulit untuk dibahasakan dengan bahasa dohir. Seperti tadi pertanyaan dari santrinya menanyakan bagaimana rasa manis, otomatis kan beliau tidak akan bisa membahasakan itu, dan tidak perlu dipaksakan untuk bisa membahasakan itu. Walaupun kita paham gitu, gini, sekiranya bahasanya membuat menjadi fitnah, lebih baik kita jangan mengeluarkan bahasa itu. Karena kadang-kadang antara syariat dengan hakikat kalau disandingkan seolah-olah bertabrakan loh. Ya, seolah-olah bertabrakan. Itu kan pengalaman batin kita. Tapi jangan coba-coba untuk dibahasakan dengan bahasa dohir. Sudah, rasakan saja dengan pengalaman batin kita. Dikitman, disembunyikan. Alladzi yajibu kitmanuhu, wajib kita untuk menyembunyikan. Kecuali dengan guru mursyid. Silahkan diskusikan. Wa qalu, para ulama berkata, qulubul ahrar kuburul asrar. Hatinya orang-orang yang merdeka adalah kuburannya sir, atau hatinya orang-orang yang merdeka adalah tempatnya rahasia-rahasia Allah. Wasirru amanatullah. Sedangkan rahasia dari Allah itu adalah amanah, titipan dari Allah. Ingdal abdi, bagi si hamba. Fa ifsa'uhu, maka ketika menyebarkan rahasia itu dengan bahasa dohir, fa ifsa'uhu bi ta'biri anhu khianatun, itu merupakan khianat. Nah, itu merupakan khianat terhadap amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aidon pal umurul mashuda, sesuatu yang kita saksikan secara batin, la yastamilu fiha ilal isyarah, tidak bisa kita amalkan, kita tidak bisa kita sebarkan kecuali dengan isyarah. Makanya bahasa-bahasa Syekh Ibnu Athaillah kan ini bahasa-bahasa perasa semua, bahasa, kalau bahasa kita kayak puisi lah.
kayak sajak gitu. Bahasa-bahasa yang tidak umum gitu. Karena beliau mendapatkan pengalaman batinnya itu susah untuk membahasakan kecuali dengan bahasa-bahasa isyarat. Wastimalul ibarat fiha isarun laha. Mengamalkan ibarat di dalam sir itu merupakan memasyhurkan ya, memasyhurkan rahasia. Wa fihi ibtadzaluha. Dan ketika kita menyebarkan atau mendohirkan, membahasakan, membicarakan sesuatu yang rahasia yang kita temukan dalam batin kita, itu merupakan penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa annal ibarata anha la taziduha illa gumudon wan gilakon. Kita yakinkan ketika kita membahasakan rahasia yang kita temukan tidak akan bertambah hal positif, tetapi sebaliknya justru akan ada ambigu, sesuatu yang susah untuk dipahami oleh orang lain, dan sesuatu itu akan menjadi ingilakon, jadi kunci, jadi penutup bagi orang lain untuk menerima ketauhidan. Nanti juga bapak-bapak kan kalau suruk mah ketemu yang aneh-aneh pemahaman teh gitu maksudnya. Ya, tapi kalau belum suruk mah yang gak bakalan ketemu. Suruk dulu nanti ketemu yang aneh-aneh. Amalkan dulu, amalkan apa yang diajarkan oleh guru mursyid kita dari mulai wiridnya, dari mulai amanah-amanahnya dari kajian yang beliau kaji. Ketika itu kita jalankan, nanti akan ketemu pemahaman-pemahaman aneh. Yang pemahaman-pemahaman aneh ini kemungkinan adalah suatu proses untuk menuju kemarifatan, tapi kemarifatan ini akan menjadi gagal karena kita tidak punya adab dengan menceritakan dan membahasakan secara dohir. Yastahil idraka bil ibarah. Sesuatu yang kita rasakan mustahil untuk bisa ditemukan dengan bahasa dohir. Wa dzakaruhu wa dzikruhu likulli ma'lumin lahu dalilun ala adami tafarrutihi. Orang yang selalu menceritakan sesuatu yang rahasia yang ditemukan oleh pengalaman batinnya itu merupakan tanda bahwa dia tidak bisa membedakan antara maklumat yang dia ketahui. Dia tidak bisa membedakan mana penemuan hakikat, mana penemuan dohir gitu. Wa qad yakunu fiha ma la yasihu dzikruhu lama yalzamu alaihi minad dharari wal fasad. Menceritakan sesuatu yang rahasia akan menimbulkan kemadaratan dan keruksakan. Wa ingkarun nas, dan akan menimbulkan manusia menjadi ingkar terhadap kita, terhadap keilmuan, ketauhidan, kemarifatan. Gitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna minal ilmi, Nabi bersabda, sesungguhnya ilmu itu kahayatil maknun, seperti pertingkahan gudang. La ya'rifuhu illal ulama ubillah, yang tidak akan bisa mengetahui ilmu tersebut kecuali ulama yang sudah ma'rifat kepada Allah. Fa'idha adharuhu, kalau ulama ini mendohirkan apa yang dia temukan dari pengalaman batinnya, dari kemakrifatannya, angkarohu ahlul gurrati billah, maka ahli tertipu, orang-orang bodoh, orang-orang awam akan ingkar terhadap ilmu kemakrifatan, ilmu tauhid. Bahkan Sayyidina Ali, cucunya Sayyidina Ali radhiyallahu an, Ali bin Husain bin Ali radhiyallahu an, yang kita kenal Zainul Abidin, yang menjadi cikal bakalnya para habib kan dari Zainal Abidin ya. Ali bin Husain bin Ali radhiyallahu an, beliau mempunyai syair begini: Ya Rabbi jauharu ilmin lau abuhu bihi laki lali anta mimman ya'budul wasana walastahalla rijalul muslimuna dami yarawna akbaha ma ya'tunahu hasanan anni la aktumu min ilmi jauharuhu hayla yaraw al-haqqa dhu jahlin payabtituna. Ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhan kami, jauharu ilmin,
mutiaranya ilmu ya, atau ilmu kemakrifatan, lau abuhu bihi, kalau saya menyampaikan itu secara dohir, secara terang-terangan tanpa isyarat, laki lali anta miman ya'budul wasana, saya yakin orang-orang yang ada di sekeliling saya akan mengatakan bahwa saya beribadah terhadap berhala. Walastahalla rijalun muslimuna dami, dan yang kedua efek negatifnya, saya yakin orang-orang yang di sekeliling saya yang awam akan menghalalkan darah saya untuk dibunuh. Yarawna akbahama ya'tunahu hasanan, karena mereka akan melihat sesuatu yang mereka kerjakan hakikatnya jelek tapi dipandang baik, sedangkan apa yang saya lakukan baik di pandangan mereka jelek. Bingung kalau untuk membahasakan ilmu hakikat itu. Ketika didohirkan akan menjadi fitnah, tidak didohirkan juga, tidak diajarkan secara perlahan kepada orang-orang awam, mereka akan terus tertipu dengan pandangan kebaikannya. Tapi ani la aktumu min ilmi jawahirahu, aku akan menyembunyikan ilmu kemakrifatanku. Karena pada saat itu Sayyidina Ali atau Sayyid Zainal Abidin ini hidup pasca tragedi Karbala. Jadi tendensius terhadap Ahlul Bait, keluarga Nabi itu sangat kuat. Tekanan dari pemerintahan Bani Umayyah. Orang kalau sudah benci, mau ngomong benar mau ngomong salah pasti salah. Kita kalau sudah benci terhadap seseorang, dia ngomong apapun, rek dalil Quran ke hadis ke, didengi kuliang tai pasti. Karena sudah diawali dengan kebencian. Bani Umayyah pada saat itu dengan konco-konconya, dengan para orang-orang munafik, sudah menanamkan kebencian kepada kaum muslimin. Sehingga dengan rasa tendensius itu, ketika Sayyidina Ali atau Zainal Abidin ini mengatakan sesuatu yang benar, pasti akan dianggap salah. Kaila yaro al-haqqu dzujalin fayabtituna. Syair Syekh Zainal Abidin ini hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah begini, hafadtu min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku hafal sesuatu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dua wadah. Jadi Abu Hurairah mendapatkan ilmu dari Rasul menjadi dua wadah kalau diijmalkan. Karena Abu Hurairah ini termasuk santrinya Rasulullah, Ahlus Sufah. Jadi Ahlus Sufah itu kalangan santri yang tidak punya banyak kegiatan duniawi ya. Karena mau usaha nggak punya modal kan gitu ya. Mau kerja sudah tidak ada PT yang mau menerima gitu, istri juga nggak punya ya. Akhirnya berdiam diri di tempat samping Masjid Nabawi di Madinah. Disebutnya Ahlus Sufah, golongan santri yang sering mengikuti Rasulullah SAW. Abu Hurairah diantaranya termasuk santri Sufah. Beliau kemana-mana mengikuti Rasulullah, dan hebatnya Abu Hurairah ini ketika mendengar Rasulullah ceramah, kalau sekarang peci lah, kalau dulu imamah, sorban yang dibelit-belit gitu kan, dibuka sorbannya, ngaji teh udah begini. Selesai Rasulullah ceramah, dimasukin lagi, hafal semua. Jajal sekarang, buka pecinya begini, kitanya tidur ya, masukin lagi ke sini, sare deui pasti gitu. Diberikan anugerah seperti itu Abu Hurairah. Beliau punya ilmu dua wadah dari Rasulullah. Ama aduma, wadah pertama, pabasas tuhulin nas, aku sudah sebarkan kepada manusia, sudah sampaikan seluruhnya kepada manusia. Wa amal akhir, wadah yang lain yang kedua,
kalau aku sebarkan laqata'tu minni hadzal hulqum, maka orang-orang di sekitarku akan menyembelih tenggorokanku atau menebas leherku. Nah, karena akan menjadi fitnah, yaitu ilmu tadi, ilmu rasa, ilmu dauqiyah dibahasakan secara dohir gitu. Makanya kenapa dulu ada seorang waliullah namanya Syekh Mansur Al-Halaj bi ifsa'i syai'in min dzalika, yang memasyhurkan, yang mendohirkan penemuan batinnya saking panaknya. Tidak ada yang dilihat oleh beliau kecuali Allah. Maka ketika ditanya siapa yang ada di dalam rumah, Allah katanya. Itu siapa yang ada di dalam jubah, karena pakai jubah, Allah. Ana Allah kan gitu. Saya adalah Allah. Gitu. Mana? Saya Mansur Al-Halaj begitu. Mapil jubah. Tidak ada sesuatu di dalam jubah ini illallah kecuali Allah. Wa dzalika anna ahlallah yudrikuna wujudallah fil asya. Kenapa Syekh Mansur Al-Halaj mengatakan seperti itu? Karena panah. Mereka melihat dalam setiap perkara, melihat dirinya terlihat Allahnya, melihat pohon terlihat Allahnya, melihat orang lain terlihat Allahnya, tertutup kesadaran natikohnya dengan kesadaran kemakrifatannya. Istilah kata kapeng peongan lah gitu ya, kapeng peongan bahasa Sundana, kasang serem ya, kasang serem. Orang kalau saking panasnya biasanya kan ngigo ya, nah mirip-mirip begitulah mungkin ya, saking panasnya ngigo gitu. Atau orang ketika ditarik kesadaran atau ruh kesadarannya, maka dia akan bernapas, bergerak, merasakan, tapi tidak tahu apa-apa. Nah, orang yang panah itu ditarik oleh Allah ruh kesadarannya, seperti kita sedang tidur, dimasukkanlah, dibukalah kesadaran batinnya, maka yang terlihat dalam segala sesuatu adalah Allah gitu. Tapi kita jangan juga membahasakan orang tepan Allah nya ulah gitu oge gitu, bisa jadi fitnah gitu, ulah sembarangan. Itu tanda-tanda kebodohan kalau kita tidak punya tata krama dalam berbicara. Akhirnya orang lain akan menganggap apa yang kita pelajari itu adalah sebuah kesalahan. Kecuali dengan guru mursyid kita, nggak masalah. Akhirnya Mansur Al-Halaj dihukum mati kan? Karena menurut ahli-ahli dohir sudah melakukan kesesatan dalam penemuannya. Nah, sehingga kita pun demikian, jangan mencoba mendohirkan sesuatu yang kita temukan dalam perjalanan batin kita, walaupun kita mengetahui sesuatu yang aneh gitu, penemuan baru gitu. Setika harti senaya sudah hem sorangan orang senang gitu, kunyah oleh diri kita sendiri. Jangan dibeberkan di depan umum karena akan menjadi fitnah. Itu kalangan orang siapa? Kalangan mana? Kalangan dua tadi, muridin dan arifin. Kalau lihat di sini berarti ada arifin yang gagal juga berarti ya. Makanya arifin itu tingkat-tingkatan kan gitu. Orang yang makrifat bil af'al, bisifat, bidat kan gitu. Ada yang sudah naik makrifat bil af'al, gagal dalam tata krama, turun lagi, hilang kemakrifatannya. Makanya di dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani ada wali yang disebut kewaliannya gitu. Berarti kita jangan menduga bahwa orang yang sudah makrifat tidak diuji oleh Allah. Sama saja diuji oleh Allah. Apalagi kita yang belum makrifat kan begitu. Wa hadhihi ghayatu ma yamlikuna ayya biru bihi an maksudihim wa ila fahuwa amrun la yudraku illa bidzawq wa qad zaqna bihamdillahi pamasduku masuila
wa ma syahida wa ma alima wahidun. Nah, wa inna ma yahtalifu bi tibari su'al anhu wa ibsai bil ibarati wa umumi dzikrihi. Nah, paham Pak? Insyaallah ya, mudah-mudahan lah ya. Pokok nama kurang hari pokoknya kalau kita lagi mempelajari ilmu tauhid ya jagalah bahasanya gitu ya. Jangan dijadikan bercandaan juga. Terus kalau kita menemukan penemuan baru yang orang lain tidak tahu, yang susah untuk membahasakan dengan bahasa dohir, jangan mencoba untuk dibahasakan, karena itu adalah salah satu su'ul adab, jeleknya tata krama kita kepada Allah. Apa yang diberikan oleh Allah, yaitu rahasia, dititipkan ke dalam hati kita, kemudian kita menyebarkannya, maka itulah adalah sebuah pengkhianatan. Jadi kalau kata Pak Komar, diam adalah pengkhianatan ya. Nah, itu mah di dalam dohir. Kalau di dalam ilmu batin, diam adalah sebuah amanah gitu. Karena memang amanah dari Allah, rahasia itu harus dikitman, harus disembunyikan. Gitu. Wallahu a'lam bis shawab.